Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Lady dan Aslita, apa perasaan kalian berdua hari ini? Ya? Apa? Senang? Senang atau bahagia? Karena beda, senang dengan bahagia itu sangat beda ya. Baik, apa yang membuat kalian berdua bahagia hari ini? Ya? Apa yang membuat kalian berdua bahagia hari ini? Jawab aja. Ya? Sampai hari ini semuanya persiapannya lancar. Baik. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ungkapan Freddy dan Aslita bahwa mereka bahagia. Bahagia karena perjalanan selama pacaran dan kemudian ambil keputusan bersama untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan kemudian persiapan untuk pernikahan hari ini semua jalan dengan lancar dan baik. Ketika saya mengadakan penyelidikan kanonik, karena keduanya punya latar belakang yang sama dari kepolisian, maka kemudian saya mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut sebuah hakikat perkawinan dan juga apa yang mendorong mereka berdua untuk memilih dan memutuskan bahwa mereka berdua mau menikah dan hidup dalam persekutuan sebagai suami dan istri. Dari jawaban-jawaban yang saya dengar dari pengakuan mereka berdua masing-masing, pasti apa yang dijawab oleh Aslita juga Freddy nggak tahu, dan sebaliknya karena itu rahasia. Ya, yang tidak boleh sama-sama pasangan itu tahu. Yang hanya tahu hanya pastor dengan yang bersangkutan. Dan dari penggalian itu maka kemudian saya juga punya keyakinan
bahwa mereka berdua ini tidak salah pilih. Karena kalau dari awal sudah salah pilih, itu bahaya. Mengapa saya mengatakan bahaya? Karena perkawinan itu bukan hanya kesenangan. Perkawinan itu bukan hanya kecocokan. Perkawinan itu bukan hanya sama-sama dalam tugas dan kemudian bertemu, sering bertemu, akhirnya saling mencintai, tidak. Perkawinan itu lebih jauh dari itu. Dari tujuan utama perkawinan menurut gereja Katolik adalah untuk mencapai kebahagiaan suami dan istri. Dan dari tujuan ini didasari oleh 3 sifat dasar dari perkawinan. Sifat dasar dari perkawinan itu yang pertama adalah perkawinan itu sifatnya monogami. Hanya satu suami dan satu istri. Tidak bisa satu suami 2 istri. Tidak juga bisa satu istri dan 2 suami atau lebih. Karena kebahagiaan itu sifatnya pribadi, interpersonal, yang harus dibangun di dalam sebuah relasi yang pribadi juga. Maka perkawinan itu bukan soal suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Karena kalau perkawinan itu didasarkan atas hal-hal yang lahiriah, maka kemudian perkawinan itu tidak bertahan. Yang kedua, sifat dasar perkawinan itu adalah tetap. Tidak terceraikan. Perkawinan itu sifatnya seumur hidup. Ketika kita memutuskan dalam pilihan kita, maka pada saat yang sama juga harus ada kesadaran bahwa ketika saya memilih Anda menjadi pasangan hidup saya juga harus siap untuk menerima apapun keadaanmu. Maka cinta tidak bisa hanya sekedar cinta manusiawi. Tetapi cinta itu harus masuk sampai pada kasih yang sejati. Pemberian diri. Yang ketiga, sifat dasarnya adalah sakramen. Tanda kehadiran Allah untuk menguduskan dan menyelamatkan. Maka ketika pasangan suami istri disatukan dalam sakramen perkawinan, maka suami dan istri menjadi pribadi yang kudus bagi pasangannya. Dalam bacaan pertama dan bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di sana kita melihat bagaimana sifat dasar perkawinan itu sendiri. Dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan manusia itu sungguh menegaskan kepada kita semua bahwa sejak awal manusia diciptakan sudah dikehendaki oleh Allah untuk hidup bersatu. Kalau kita baca dengan teliti, maka di sana kita akan menemukan bahwa pertama Allah menciptakan Adam itu, Adam tidak mengalami kebahagiaan. Mengapa dia tidak mengalami kebahagiaan? Semuanya ada, lengkap. Diciptakan oleh Allah untuk dia. Tetapi dari semua ciptaan Allah yang ditemukan oleh Adam, tidak ada yang sepadan dengan dirinya. Tidak ada yang sama. Dan karena itu, dia tidak bisa menemukan kebahagiaan itu sendiri.
Kebahagiaan bisa dialami oleh Adam ketika Allah menciptakan seorang wanita dan ditempatkan di samping. Maka dikisahkan dalam kitab Kejadian itu bahwa Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk. Pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa tidak dari tulang yang lain? Tulang rusuk fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ inti manusia, jantung, hati, dan sebagainya, yang sangat rentan, dan itu menjadi satu-satunya sumber yang bisa membuat manusia hidup. Bayangkan saja kalau tidak ada tulang rusuk, ketika ada benturan sedikit, mungkin jantung bisa hancur, hati bisa sobek, dan sebagainya. Maka menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah itu menciptakan wanita itu dari tulang rusuk laki-laki? Disitulah hakikat dari sebuah perkawinan. Bahwa Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang setara, sederajat, sebagai teman, kawan, dan sahabat dalam perjalanan. Maka tugas seorang suami adalah melindungi istri, memberi kedamaian, ketenangan, membangkitkan harapan. Karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Ketika orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menegaskan bahwa tidak boleh. Karena sejak semula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dalam Injil Sinoptik yang lain masih ada dialog lanjutan. Ketika orang Farisi menegaskan bahwa, tapi mengapa Musa mengizinkan seorang laki-laki membuat surat cerai? Yesus menegaskan bahwa Musa mengizinkan untuk membuat surat cerai karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, karena keegoanmu. Maka Musa mengizinkan kamu membuat surat cerai. Tetapi pada awalnya Allah tidak menghendaki itu. Bahwa keduanya menjadi satu untuk saling membahagiakan. Dan itu konsekuensi dari sebuah pilihan hidup. Maka dalam gereja Katolik tidak ada namanya kata cerai. Karena perkawinan itu adalah sakramen. Tanda dan sarana kehadiran Allah untuk menguduskan dan menyelamatkan suami dan istri. Maka apapun kesulitan yang dihadapi, entah itu pasangannya selingkuh sekalipun, entah pasangannya punya wanita simpanan atau laki-laki simpanan,
Anda harus siap untuk menerima konsekuensi dari pilihan dan keputusan untuk hidup bersamanya, baik itu dalam keadaan sehat maupun sakit, untung maupun malang, susah maupun senang, maupun dalam situasi kedosaan. Maka Anda juga harus siap untuk menerima konsekuensi dari setiap pilihan hidup. Itu baru namanya setia. Ibu bapak saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, zaman sekarang itu perkawinan telah dicemarkan dengan berbagai macam situasi hidup zaman modern. Banyak hal-hal yang mencederai martabat kehidupan luhur dari sebuah perkawinan. Zaman sekarang itu begitu gampang dan mudah. Orang mengatakan ya menikah, tetapi bisa besok juga mengatakan tidak. Hari ini saya berjanji untuk setia menerimamu. Tetapi bisa saja dalam perjalanan hidup selanjutnya bisa berubah. Tetapi perubahan itu tidak membuat keputusan itu menjadi batal. Yesus menegaskan kembali dalam bacaan Injil bahwa perkawinan itu bukan hanya keinginan atau kehendak manusia semata. Dia menjadi suci dan kudus karena memang kesatuan itu sudah dikehendaki oleh Allah sejak manusia diciptakan. Maka kemudian dalam hidup keduanya harus berjalan bersama, bersatu. Freddy dan Aslita yang bahagia, mulai hari ini. Nanti setelah kalian mengikat janji di hadapan Tuhan dan kami semua yang ada di dalam gereja ini menjadi saksi apa yang kalian jalani, apa yang kalian ikrarkan hari ini di hadapan Tuhan, yaitu janji perkawinan. Maka mulai hari ini kalian bukan dua lagi, tetapi kalian adalah satu. Ibaratnya mulai hari ini kalian berdua mengenakan sepatu yang sama. Kaki kalian berdua harus masuk dalam satu sepatu. Dan karena itu sangat membutuhkan pengertian. Sehingga kalian bisa sama-sama mengayunkan langkah bersama. Karena kalian mengenakan satu sepatu sebagai suami istri dalam membangun kehidupan keluarga. Maka mulai hari ini juga kalian berdua harus siap untuk melepaskan egomu sendiri. Siap untuk menerima pasanganmu apa adanya. Siap berjalan bersamanya. Melangkah bersamanya, menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Badai pasti ada. Tidak ada namanya keluarga, tidak ada pertengkaran. Tidak ada namanya keluarga itu pasti tiap hari selalu baik-baik saja. Tidak, pasti ada angin, ada topan, ada macam-macam tantangan.
Dan ketika badai itu, kalian berdua berjalan tetap dalam satu sepatu. Ketika kalian berdua tetap setia melangkah bersama dalam satu sepatu, maka pasti kalian tidak akan jatuh. Ketika mau melangkah maju, maka pasti akan melangkah maju bersama. Mundur juga pasti akan mundur bersama. Serong ke kiri juga pasti akan bersama, ke kanan juga pasti akan bersama. Dan disitulah kekuatan kalian untuk bertahan. Tetapi ketika dalam masalah apapun, kalian berjalan masing-masing. Satu melangkah ke depan, satu mundur ke belakang, maka pasti akan jatuh. Maka ketika Yesus menerangkan tentang makna perkawinan itu, dan ketika orang-orang Farisi menggugat, tapi mengapa Musa mengizinkan seorang laki-laki membuat surat cerai? Yesus menegaskan bahwa perceraian itu diizinkan karena ketegaran hati, kekerasan, egoisme. Tetapi sejak awal dunia manusia diciptakan, Allah menghendaki bahwa keduanya menjadi satu. Maka kalian berdua, Freddy dan Aslita, ketika mulai hari ini kalian harus melepaskan ego, kepentingan diri kalian masing-masing. Maka yakinlah bahwa dalam perjalanan hidup kalian bisa akan saling melengkapi. Kalian bisa akan saling meneguhkan dan menguatkan. Kalian bisa akan saling membangun komunikasi yang baik. Membangun relasi yang sangat intim. Maka pasti kalian tidak akan jatuh. Dan ketika jatuh pun kalian pasti akan bangkit bersama, berjuang bersama. Dan itulah makna dari sebuah perkawinan. Semoga perayaan suci ini meneguhkan dan menguatkan keputusan kalian berdua untuk bersatu dalam kehidupan keluarga. Dengan mengungkapkan janji perkawinan di hadapan Allah dan disaksikan oleh kami semua, menjadi awal hidup baru bagi kalian berdua, bahwa mulai hari ini kalian berdua adalah satu dan dalam perjalanan hidup harus melangkah bersama. Maka komunikasi harus baik, selalu membangun saling pengertian, saling percaya, saling terbuka. Maka dengan demikian pasti kalian bisa menghadapi situasi yang sulit. Dalam setiap kursus persiapan perkawinan, ketika berbicara tentang sakramen perkawinan, saya selalu mengingatkan para calon bahwa zaman sekarang perselingkuhan itu tidak hanya ada di luar rumah, tetapi perselingkuhan itu bisa terjadi dalam rumah. Maka saya selalu menegaskan, suami istri harus terbuka, saling terbuka. Termasuk juga dalam penggunaan alat-alat sarana telekomunikasi. HP istri, HP suami. HP suami, HP istri. Maka patut dicurigai, patut diwaspadai ketika seorang suami melarang istrinya melihat dan membuka HP suami. Itu bahaya. Mengapa harus ada privasi di antara
suami dan istri. Anda menjadi satu. Ketika Anda masih pacaran boleh punya privasi masing-masing. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menikah dan bersatu dalam ikatan perkawinan, maka disitulah harus siap juga bahwa privasi Anda harus diketahui oleh pasanganmu. Dan dalam kasus-kasus perkawinan yang ditangani oleh pengadilan gereja, awal mula pertengkaran, perselisihan, saling curiga, cemburu, ada mulai dari hal-hal sederhana hanya karena HP, gara-gara HP. Suami marah kalau istrinya membuka HP suami atau sebaliknya. Ibu bapak saudara-saudari, khususnya kedua mempelai yang berbahagia, semoga pesan Tuhan hari ini semakin meneguhkan keputusan kalian untuk bersatu dalam ikatan perkawinan kudus. Dan semoga doa-doa gereja dan doa-doa semua umat, sanak saudara, keluarga yang hadir dalam perayaan ini semakin meyakinkan kalian berdua bahwa keputusan kalian berdua untuk hidup bersama, bersatu sebagai suami istri yang hari ini akan kalian ungkapkan dalam janji perkawinan, membuat kamu yakin untuk melangkah maju dalam kebersamaan, dalam persatuan, dalam persahabatan, sehingga dengan demikian dalam kehidupan selanjutnya kalian bisa mencapai tujuan utama dari perkawinan, yakni kebahagiaan bersama suami istri dalam membangun keluarga yang sejahtera. Amin.